أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya atau Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayatnya 30 dan ayat 31. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim mabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Ibu-ibu semuanya di BCA PLKI Surabaya, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan juga seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kemarin kita sudah mengadakan tirakatan dan juga sudah apel memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jadi panjenengan nanti hati-hati untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teringat doa mau makan dan minum. Doanya adalah Allahumma barik lana
fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah rizki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadi berkailah makanan kami, berkailah minuman kami, dan berkailah seluruh rizki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan kita berlindung supaya terhindar dari api neraka. Itu yang paling penting. Jadi nanti panjenengan lihat di surat ketiga ayat 185, apabila kita terhindar dari api neraka, maka kita termasuk orang yang merdeka sesungguhnya. Minta tolong Bu Vina, surat ketiga, ayatnya 185, tolong dibaca. Surat Ali Imran, ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, jadi nanti jenengan ingat-ingat surat 78, namanya surat An-Naba, ayat 21 sampai 30, itu orang yang akan dibawa ke neraka. Jadi karena mereka waktu hidup di dunia, hatinya mati, hatinya sakit, dan tidak mau bertaubat kepada Allah. Dikasih kemerdekaan, tidak bersyukur, tidak syukuran, malah kufuran. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nanti lihat pula di surat Az-Zumar ayat 71 dan 72. Mereka akan diseret ke neraka secara berombongan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Usahakan kita untuk ikut di surat 78, namanya An-Naba tadi, ayat 31 sampai ayat 40. Nanti dilihat di surat Az-Zumar ayatnya 73 sampai 75. Mereka orang-orang yang beriman, para pahlawan-pahlawan kita yang gugur meninggalkan kita, wafat dalam keadaan beriman, mereka akan dibawa ke surga secara berombongan pula. Ya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Nanti pahami semuanya, surat 78 itu jumlahnya ada 40 ayat ya. Pahami dari ayat 1 sampai ayat 40 ya. Kita langsung ke surat Al-Maidah ayat 30. Pada mulanya Qabil takut membunuh Habil, tetapi hawa nafsu amarahnya selalu mendorong dan memperdayakannya, sehingga timbullah keberanian untuk membunuh saudaranya, dan dilaksanakanlah niatnya tanpa memikirkan akibatnya. Setelah hal itu benar-benar terjadi, maka sebagai akibatnya Qabil menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Inilah kalau umat itu sudah hatinya mati, hatinya sakit, maka dia
menjadi orang yang biadab, ya, bukan orang beradab tapi tidak punya adab, istilahnya biadab. Jadi contohnya adalah para penjajah yang telah hadir di negara kita ini, ya. Mereka adalah biadab dan dikenal dalam sejarah para penjajah. Penjajah itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena akalnya juga sudah tidak waras sehingga dia tidak punya peri kemanusiaan dan peri keadilan, sehingga dikiranya hidup hanya di dunia ini saja, padahal setelah dunia ini ada barzah, ada akhirat, ada surga, ada neraka, karena mereka tidak memahami firman-firman suci ini. Jadi oleh karena itu marilah kita tiru perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, ya. Semboyannya hidup mulia, kalau mati syahid atau husnul khotimah. Ya, nanti bisa dilihat di surat Ali Imran 102 sampai 200 dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Di dunia ini ia rugi karena membunuh saudaranya yang soleh dan takwa. Jadi kalau yang dibunuh adalah orang yang soleh dan orang yang takwa tanpa ada alasan yang benar, maka pembunuhan ini adalah dosa yang sangat besar. Ya, jadi tidak boleh sebagai seorang beriman ini tidak berhati-hati tentang nyawa, karena nyawa itu sangat berharga, ya. Dan di akhirat ia akan rugi karena tidak akan memperoleh nikmat akhirat yang disediakan bagi orang-orang muttaqin. Makanya diperlukan yang namanya taubat, ya, untuk menghapuskan segala kejahatan yang pernah kita lakukan. Imam As-Suddi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Murrah bin Abdillah, dan dari beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bahwa Qabil setelah terpedaya oleh hawa nafsunya dan bertekad membunuh saudaranya, ia mencari Habil dan menemukannya di atas gunung sedang menggembala kambing. Tetapi ia sedang tidur, maka Qabil mengambil batu besar lalu ditimpakan kepalanya di sebuah tempat yang terbuka bernama Arak. Jadi ngelimpe ya Bu ya. Jadi yang namanya Habil ini sedang tidur, ya, sedang mengembalakan kambingnya, kemudian Qabil mengambil batu dikeprukkan kepalanya, ya, terus mati ya Bu ya. Jadi itulah contoh pembunuhan yang pertama. Jadi harus kita ini belajar sejarah kehidupan manusia. Jangan sampai mudah-mudah kita ini membunuh orang. 350 tahun kita dijajah oleh para penjajah, berapa warga bumi kita yang mati, ya, para wanita-wanita dinodai dan lain sebagainya. Ini adalah kejahatan perang yang harus kita ingat sekarang ini. Jangan sampai kita ini malah tidak mengingat. Jadi hal-hal yang baik mari kita kerjakan, meneruskan para cita-cita para pahlawan kita untuk senantiasa membangun peradaban ini menjadi melaju menuju Indonesia yang lebih maju, tentunya dengan iman dan takwa.
kalau tanpa iman dan takwa, kalau misalnya hatinya sakit, hatinya mati, ya kalau sakit mana bisa bangkit karena sakit. Jadi orang yang sakit itu pasti tidak bisa bangkit. Mari kita bangkit, berdiri, maju, mulia. 31. Pembunuhan ini adalah yang pertama terjadi di antara anak Nabi Adam alaihi salam. Qabil sebagai pembunuh belum mengetahui apa yang harus diperbuat terhadap saudaranya yang telah dibunuh, yaitu Habil. Sedangkan ia merasa tidak senang melihat mayat saudaranya tergeletak di tanah. Maka Allah mengutus seekor burung gagak mengorek-ngorek tanah, menggali-gali tanah dengan cakarnya untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana caranya mengubur mayat saudaranya. Setelah Qabil menyaksikan apa yang telah diperbuat oleh burung gagak, mengertilah dia apa yang harus dilakukan terhadap mayat saudaranya. Pada waktu itu Qabil merasakan kebodohannya. Mengapa ia tidak dapat berbuat seperti burung gagak itu, lalu dapat menguburkan saudaranya? Karena hal yang demikian itu, Qabil sangat menyesali tindakannya yang salah. Dari peristiwa itu dapat diambil pelajaran bahwa manusia kadang-kadang memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari apa yang pernah terjadi di sekitarnya. Makanya sejarah-sejarah kehidupan bangsa ini, ya, ini harus kita pelajari, kita sampaikan pada generasi muda, sehingga generasi muda ini tidak berpangku tangan, ya. Jadi para pejuang-pejuang kita dulu, ya, dengan harta bendanya, dengan jiwa raganya itu untuk mempertaruhkan kemerdekaan ini. Jangan sampai kita malah tidak tahu, ya. Penyesalan itu dapat merupakan tobat asalkan didorong oleh takut kepada Allah dan menyesali akibat buruk dari perbuatannya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah tobat. Riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Al-Baihaqi, Al-Hakim. Ini adalah lafadz dari Imam Ahmad. La tuqtalu nafsun illa kana ala ibni adama al-awwali kiflum minha. Tidaklah seseorang membunuh melainkan anak Adam pertama namanya Qabil turut menanggung dosanya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini adalah lafadz dari Imam Bukhari. Jadi perjuangan kita ini, Masya Allah, yang namanya sejarah kemerdekaan ini, Bu. Jadi marilah kita bersama-sama selalu berbuat baik karena kita masih ditakdirkan hidup di bumi kita ini. Dan marilah kita ingat yang namanya tanah air. Ya, Bu. Jadi kita ini adalah Bani Adam alaihis salam. Nabi Adam dibuat dari tanah. Jangan lupa, karena di tanah ini kita hidup. Di tanah ini nanti kita dikubur. Dan di tanah ini pula nanti kita dibangkitkan. Jadi jangan sampai kita benci kepada tanah air kita. Tidak boleh. Dan masih ingat bahwa anak cucu Adam kemudian dibuat dari
sari-sari tanah itu atau dari air mani, ya, dari air yang hina. Oleh karena itu kemudian Allah sempurnakan penciptaan kita ini sehingga kita tidak boleh lupa tugas hidup kita beribadah, tujuan hidup kita untuk menggapai ridhonya Allah, fungsi hidup kita adalah menjadi hamba Allah dan pemimpin yang terbaik untuk memimpin dirinya sendiri, untuk memimpin keluarga besarnya, dan untuk memimpin umat ini diajak agar selamat dunia akhirat. Ya Bu ya. Jadi jangan sampai kita ini malah kufur ya Bu. Mari kita syukur, jangan kufur. Minta tolong Bu, surat ke-17 ayat 8. Yes, surat ke-17, surat Al-Isra ayat 8. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Nah, kalau dirahmati dengan berkat rahmatnya, maka bumi kita ini seperti taman-taman surga. Ya Bu, tapi kalau kita ini kufur, dikasih kemerdekaan malah tidak syukur, malah gelut, tai mendino. Ya, saling hina menghina. Ya nanti bumi ini terasa neraka. Jadi tidak ada kedamaian, tidak ada ketenteraman, rahmatnya dicabut, diganti laknat. Loh, akhirnya kita susah untuk menjadi orang yang soleh, malah menjadi orang yang salah. Kita susah menjadi terbaik, malah terbalik. Lah, coba lihat Bu, di surat 17-nya, ayatnya 45, Bu Vina. Surat Al-Isra ayat 45. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Ya, jadi jangan sampai kita ini terdinding, ya. Kalau hati kita mati, terhalang, diajak memahami firman nggak bisa. Surat Al-Baqarah 6-7, dikasih nasihat atau tidak diberi nasihat, pancet aja, hatinya mati. Suka programnya mateni wong. Lawang urip pisan kok malah mateni wong. Mesti kan yo memberi penghidupan pertolongan ngono. Kok malah mateni wong. Ya, diangkat jadi angkatan, nggawa pistolnya dikidulinan, dibedilno wong ya akhirnya mati. Mbok bedilno ning kepalamu dhewe ngono po. Cuma main-main gitu loh. Ya nggak boleh lah gitu ya. Gitu, hati-hati, jangan menggunakan apa-apa itu yang tidak diizini sama Allah, nggak boleh, kecuali kalau peperangan, membela negara kita, ya, membela agama Islam, ini adalah jihad fisabilillah. Tapi jangan sampai kita ini ribut terus, pahlawan itu suruh kita membangun yang damai, yang sejahtera, yang baik. Bumi ini seperti baiti janati, taman-taman surga, kok malah bingung karepe dhewe. Nah, ngono iku lho, ya. Ya, makanya kita harus benar-benar hati-hati. Yang penting mari bermula dari keluarga kita masing-masing. Ciptakanlah baiti janati itu di rumah-rumah kita,
di RT kita, di RW kita, di kelurahan kita, sampai negeri ini mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat, sehingga mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin, ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon kepadamu kejayaan selamat dunia akhirat untuk seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikan kepada kami panjang umur, bil barokah, wa bit taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan murid-murid kami, para pecinta baca Al-Quran di bumi, sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, siswa-siswi kami, dan juga Bapak Ibu wali murid semua, dan juga sahabat-sahabat di Islamic Center Surabaya, presiden kami, para menteri kami, dan juga seluruh pahlawan kami yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan seluruh warga Republik Indonesia ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Insya Allah Jumat yang akan datang, bila tidak ada udzur, kita bisa bertemu lagi ya Bu. Saya matikan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim.